这是。 Halo teman-teman, kali ini Mimin akan membahas alur cerita perjalanan Lindong dari prasasti kuno Dahuang hingga pertarungannya dengan Lin Langtian saat duel antar klan di kota Lin. Pengen tahu bagaimana alur ceritanya? Yuk langsung saja ke pembahasannya. Beberapa pemuda yang berada di panggung batu kini telah terbangun, beberapa dari mereka mendapatkan seni bela diri tingkat 9. Di antaranya adalah Mu Qianqian dan Wang Yan. Wang Yan menghampiri tetua Wang Tong, ia seperti akan mengatakan sesuatu namun sebelum kata-kata terucap, tetua Wang Tong sudah membuka mulutnya dan berkata, "Tuan muda Wang Yan, aku harap kau menggenggam kesempatan berikutnya." Di panggung batu masih menyisakan dua orang, yaitu Lindong dan Lin Langtian. Tak berapa lama Lin Langtian terbangun, ia mendapatkan seni bela diri manifestasi, melihatnya Wang Yan begitu kesal. Setelah turun dari panggung batu, Lin Langtian berjalan menghampiri tetua Lin Mu yang berada di samping Lin Kr. Fluktuasi tiba-tiba melonjak dari arah Lindong, tak disangka ia menerobos ranah pembentukan Qi. Lindong mendapatkan kesempatan untuk menerima warisan, warisan ini berupa teknik yang bernama kurungan jari surgawi. Semua orang terkejut, sekali lagi energi yang kuat melonjak ketika Lindong membuka mata, kemudian meledak dan menyebar ke seluruh arah. Ini adalah seni bela diri manifestasi, siapa yang menyangka Lindong juga mendapatkan seni bela diri manifestasi. Ini sungguh tak terduga Lindong yang berasal dari keluarga cabang mampu mendapatkan hal itu. Kemudian Lindong turun dari panggung batu, kemudian ia berjalan melewati Lin Langtian tanpa menoleh sedikitpun. Ia yang berjalan begitu saja dipanggil namanya oleh Lin Kr. Lin Kr mengucapkan selamat kepada Lindong. Tetua Lin Mu juga menghampiri Lindong sembari tersenyum. Ia memuji Lindong sebagai pemuda yang menjanjikan. Setelah mengetahui jika yang di depannya adalah seorang tetua, Lindong dengan segera menangkupkan kedua tangannya untuk memberikan hormat kepada tetua Lin Mu. Dengan Lindong dan Lin Langtian mendapatkan seni bela diri manifestasi, ini membuat kekuatan keluarga Lin di dinasti Agung Yan akan meningkat. Tetua Lin Mu berharap dalam duel antar klan tidak lama lagi, Lindong juga bisa tampil dengan baik. Tetua Lin Mu berjalan maju, ia berada di depan semua orang. Ia memberitahukan sesuatu kepada semuanya bahwa tujuan mereka memasuki prasasti kuno Dahuang bukan hanya untuk seni bela diri semata. Kemudian Lin Langtian melanjutkan, 4 keluarga besar menemukan adanya sebuah istana bawah tanah sekte kuno. Di sana ada harta pusaka sekte kuno yang sesungguhnya. 4 keluarga besar tak berniat menyembunyikannya juga tak berniat mengambil semua sendiri. Kepemilikan harta tersebut tergantung pada kemampuan masing-masing. Mendengarnya banyak praktisi di luar 4 keluarga besar begitu senang. Namun tentu tidak semudah itu untuk mendapatkan harta pusaka, di bawah ada monster penjaga yang sangat kuat. 4 keluarga besar akan melawan monster penjaga itu. Jika ada yang mau berjuang bersama, 4 keluarga besar bersedia membagikan harta karunnya. Hampir semuanya setuju akan usulan Lin Langtian, termasuk sekte boneka Yin dan sekte iblis agung. Xiao Diao menyarankan Lindong untuk tidak melibatkan diri. Lindong juga merasakan bahwa di bawah sana ada kekuatan yang sangat mengerikan. Para pemuda dari 4 keluarga besar mencoba menghancurkan formasi yang mengelilingi prasasti. Tabrakan dua kekuatan itu membuat ledakan yang dahsyat. Setelah formasi hancur, semua orang bergegas untuk masuk kecuali Lindong. Lindong malah pergi dari tempat ini menunggangi Xiao Yan. Setelah semuanya mencapai mulut tebing, semua berhenti terkejut. Dari bawah muncul monster penjaga yang mampu menyemburkan api. Semua orang bekerja sama untuk mengalahkan monster ini. Hingga akhirnya monster ini terluka parah oleh serangan formasi 4 bentuk yang dikeluarkan oleh Lin Langtian. Monster itu pun melarikan diri terbang menjauh dari kerumunan orang. Melihat situasinya telah aman, semua orang bergegas untuk turun mencari keberuntungan. Menurut Xiao Diao, monster penjaga itu adalah naga kelelawar darah kuno, meski bukan naga sesungguhnya namun di tubuhnya mempunyai darah naga yang sesungguhnya. Maka dari itu Xiao Diao ingin Lindong mencari naga tersebut. Terlihatlah monster itu terbang terhuyung dan terjatuh akibat terluka parah. Lindong menggunakan boneka simbol untuk menyerang sang monster. Meski telah terluka, monster ini masih bisa melakukan perlawanan, namun meski begitu monster ini tetaplah sudah kelelahan dan kembali terjatuh. Hal ini dimanfaatkan Lindong, Xiao Diao dan Xiao Yan untuk bekerja sama membunuh monster ini. Monster ini pun akhirnya mati ditusuk oleh Lindong. Xiao Yan juga Xiao Diao kini berebut menyerap kekuatan monster ini. Dari kejauhan Lindong melihat cahaya merah yang membumbung tinggi ke atas langit dari arah prasasti kuno Dahuang. Rupanya telah terjadi sesuatu,
ada sosok yang memakai sirah besi yang membuat semua orang lari ketakutan. Sosok ini membunuh orang-orang seperti membunuh semut. Sosok ini begitu kuat, dengan kekuatannya yang seperti ini setidaknya ia berada di ranah nirvana tingkat 5. Melihat situasinya berubah, Tetua Lin Mu menginstruksikan kepada semuanya untuk segera pergi ke pintu keluar prasasti kuno Dahuang. Namun orang kuat ini tak membiarkan mereka dengan mudah meninggalkan tempat ini. Ia menembakkan cahaya merah yang sangat kuat, hal itu mampu membunuh banyak praktisi dengan mudah tanpa perlawanan. Lin Dong pun juga memutuskan untuk segera pergi mengajak Xiao Yan dan Xiao Diao mengikuti 4 keluarga besar. Sayangnya begitu sampai di pintu keluar, saat ini belumlah waktunya pintu terbuka. Akibat 4 keluarga besar pergi lebih dulu setelah memancing penjaga kuat ini keluar, terjadilah sedikit konflik, karena orang kuat itu hampir menyusul maka hal itu kini dikesampingkan. Menurut Lin Langtian sudah tidak ada cara lain selain menggabungkan kekuatan untuk membuka paksa pintu keluar prasasti kuno Dahuang. Lin Dong yang baru saja tiba juga ikut membantu. Setelah beberapa saat terbukalah pintu keluar, meski begitu pintu tersebut belumlah stabil. Mereka semua buru-buru berlari menuju pintu keluar. Lin Dong yang melihat Mu Qianqian akan terkena serangan ia mendorongnya hingga mereka berdua terjatuh bersama. Setelah mereka bangun dan menuju pintu, Lin Langtian dengan sengaja mengarahkan serangan ke arah Lin Dong. Ketika Lin Langtian hendak keluar, kekuatan aneh menahan dirinya, itu dilakukan oleh orang kuat bersirah besi. Orang itu menarik suatu kantong dari baju Lin Langtian. Lin Langtian yang tak terima kemudian melepaskan diri lalu menahan kantong tersebut untuk kembali menariknya. Namun karena kalah kuat, Lin Langtian terlempar mundur beberapa meter. Meski begitu orang kuat itu juga tidak mendapatkan kantong tersebut. Kantong tersebut malah jatuh ke bawah kaki Lin Dong. Tak disangka orang kuat itu menuju ke arah Lin Dong, melihatnya Lin Dong segera pergi menjauh. Orang kuat itu pun mengejar Lin Dong yang terbang menjauh. Dapat disimpulkan bahwa orang kuat ini sebenarnya hanya mengejar kantong yang dibawa oleh Lin Langtian. Semua orang menjadi sangat kesal karena sebenarnya Lin Langtianlah yang membuat orang itu membunuh banyak orang. Seperti tak merasa bersalah, Lin Langtian mengabaikan mereka lalu pergi, kemudian disusul oleh orang yang tersisa. Sebelum pergi, Mu Qianqian berharap Lin Dong bisa selamat. Lin Dong yang dikejar akhirnya terjatuh akibat terkena serangan. Secara tak sengaja kejadian ini membuat benda yang berada di dalam kantong keluar beberapa, rupanya itu adalah pil nirvana. Karena sudah seperti ini Lin Dong memutuskan untuk bertarung. Serangan Lin Dong satu pun tidak ada yang mampu menggores orang ini. Bahkan Lin Dong malah terpukul keras yang membuat sudut mulutnya mengeluarkan darah. Xiao Diao dan Xiao Yan yang membantu juga dijatuhkan dengan mudah. Dengan bantuan boneka simbol pun Lin Dong tak berdaya menghadapi kekuatan absolut. Saat ini tak ada cara lain selain mencoba teknik kurungan jari surgawi. Langit berubah menjadi gelap dengan kilatan cahaya yang memancar. Dari atas muncul jari yang mengarah ke bawah dengan kekuatan yang luar biasa. Sepertinya teknik ini berhasil menjatuhkan orang tersebut. Tapi hal ini membuat Lin Dong kehabisan tenaga, tubuhnya yang sekarang masih belum bisa menahan teknik ini. Tak disangka orang itu tidak terluka sedikit pun, ia berjalan menghampiri Lin Dong. Ia menyelimuti Lin Dong dengan energi merah di sekeliling tubuhnya. Ia menanyakan bagaimana bisa Lin Dong mempelajari teknik rahasia sektenya. Ketika Lin Dong ditekan, simbol di dahinya mengeluarkan cahaya refleksi seseorang. Melihatnya orang kuat ini memanggilnya sebagai guru dan memberikan hormat, orang kuat ini rupanya bernama Tianze. Ia diminta oleh gurunya untuk tidak mempersulit Lin Dong karena dirinya telah mewariskan simbol leluhur kepadanya. Tianze menyalurkan energi merah ke tubuh Lin Dong. Perlahan kekuatan Lin Dong memulih. Sebelum pergi Tianze meminta Lin Dong agar bisa memanfaatkan warisan sekte dengan baik. Setelah membangunkan Xiao Diao, Lin Dong juga segera pergi dari tempat ini. Rencana selanjutnya Lin Dong ingin meningkatkan kultivasi lalu mencari simbol leluhur. Berpindah di tempat sekte boneka Yin berada, pintu besar terbuka, mengeluarkan aura yang menakutkan. Itu adalah aura dari ketua sekte boneka Yin yang telah keluar dari pelatihan tertutup. Ketua sekte ini bernama Teng Sa. Teng Sa kini berada di ranah manifestasi tahap akhir. Dengan meningkatnya kekuatannya ini ia ingin membuka harta karun sekte kuno yang telah ia dapatkan, karena sebelumnya ia selalu gagal membukanya. Jika ini berhasil sekte boneka Yin pasti akan mendominasi seluruh dinasti Agung Yan. Ia memerintah untuk segera memanggil semua tetua cabang untuk kembali ke markas. Hal ini dimaksudkan dalam persiapan membuka segel harta. Di sisi lain Lin Dong telah menyelesaikan pelatihan api spiritual.
Nampak Xiao Diao juga mengalami peningkatan dalam kultivasinya setelah menyerap jiwa naga kelelawar darah. Terlihat sosok manusia menyelimuti Xiao Diao. Itu adalah tampang Xiao Diao sebelum ia kehilangan kultivasi. Nampaknya Xiao Yan juga mengalami peningkatan setelah menyerap jiwa naga kelelawar darah. Mereka kali ini akan menuju kota Dagui dengan tujuan untuk mencari informasi tentang simbol leluhur yang telah dibawa oleh ketua sekte boneka Yin. Di tempat lain, terlihat Teng Lei sedang berlatih seni bela diri yang ia dapatkan di prasasti kuno. Tak berapa lama datanglah Hua Gu, ia memuji tuan muda Teng Lei. Meski begitu Teng Lei menyangka dirinya yang tidak mendapatkan seni bela diri manifestasi. Mereka berdua bergosip mengenai Lindong, mereka berpikir jika Lindong sudah mati di ruang prasasti kuno. Jika tidak Hua Gu sudah pasti akan membunuhnya dengan tangannya sendiri untuk membalaskan dendam kematian Song. Teng Lei menceritakan bahwa kali ini telah menemukan istana bawah tanah secara tidak sengaja, namun ada penjaga yang sangat kuat. Hua Gu meminta tuan muda untuk tidak perlu khawatir, saat prasasti kuno dibuka lagi, bisa meminta ketua sekte mengumpulkan orang-orang hebat untuk memasuki istana tersebut. Ada seekor burung yang membawa sebuah pesan. Pesan tersebut berisi perintah agar Teng Lei meminta Paman Cao Zhen kembali ke markas pusat 10 hari lagi. Hal ini dimaksudkan untuk membuka segel harta karun dari prasasti kuno. Terdengar suara Lindong yang meminta Teng Lei untuk keluar, lantas Teng Lei meminta Hua Gu untuk mengumpulkan semua orang. Kedatangan Lindong ini membuat orang di sekitar penasaran siapakah sebenarnya pemuda ini, apakah sudah gila? Beraninya mengacau di tempat sekte boneka Yin. Teng Lei yang telah keluar bermaksud akan menghajar Lindong. Namun Hua Gu menawarkan diri biarkan dirinya yang menghadapi Lindong ini. Lindong dengan mudah menghindari serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Hua Gu. Lindong pun mengeluarkan tombaknya dan berhasil membuat Hua Gu terpental jatuh ke belakang beberapa meter. Hua Gu yang tak terima, ia pun kembali bangkit dan bertarung dengan Lindong. Di sisi lain Xiao Yan dan Xiao Diao memasuki suatu ruangan. Di tempat Mu Qianqian berada ia mendapatkan kabar dari bawahannya bahwa Lindong kini tengah mengacau di depan pintu sekte boneka Yin, ia pun ingin pergi melihatnya. Ayah Mu Qianqian juga tertarik dengan Lindong, ia ingin melihat kemampuan bocah ini. Kini Hua Gu kembali dijatuhkan oleh Lindong, tentu melihatnya Teng Lei meminta Hua Gu untuk mundur, meski Hua Gu enggan ia tak bisa melakukan apapun. Pertarungan kini telah diambil alih oleh Teng Lei, Lindong merasa kesulitan menghadapi teknik yang digunakan oleh Teng Lei. Ia pun menggunakan transformasi kera iblis untuk menghentikan gerakan Teng Lei. Badai angin memutar di sekitar tubuh Lindong, Teng Lei menyerang secara acak dari dalam badai, namun semua serangannya tidak berguna sama sekali. Kini giliran Lindong yang menyerang, ia berhasil memukul jatuh Teng Lei dengan mudahnya. Hal ini memaksa Teng Lei untuk mengaktifkan formasi iblis boneka Yin. Melihat itu Mu Qianqian meminta pendapat ayahnya, apakah kita perlu untuk membantu Lindong? Karena ini adalah masalah antara Lindong dan sekte boneka Yin tak perlu ikut campur, hanya perlu melihat dan menikmati pertunjukan. Setelah formasi diaktifkan, cahaya biru menyerang ke arah Lindong sebelum meledak di atas tanah. Setelah Lindong menghindarinya ia mengarahkan serangan kuat ke depan, tabrakan kedua kekuatan menyebabkan ledakan. Lindong mundur beberapa langkah karena hal ini. Meski Teng Lei melihat semua murid yang mengaktifkan formasi kelelahan ia tetap memaksa untuk mengaktifkannya karena ia ingin membunuh Lindong hari ini juga. Kali ini kekuatan formasi semakin kuat. Di tempat Xiao Diao berada, ia tak menemukan apapun di ruangan ini. Ia melihat suatu tombol mencurigakan lalu ia menekannya. Muncullah pintu rahasia di bawah kursi. Mereka pun masuk melalui jalan tersebut. Semua ruangan mereka periksa namun tidak menemukan petunjuk apapun. Hingga akhirnya Xiao Yan menemukan sesuatu dan menunjukkannya kepada Xiao Diao. Terdapat pintu besar di depan mereka, namun tempat ini tidak seperti tempat menyembunyikan harta. Tak berapa lama pintu tersebut membuka dan mengeluarkan api yang membara. Xiao Diao segera mengajak Xiao Yan untuk pergi, di luar keadaan Teng Lei dan para murid tidak dalam keadaan baik, semua murid sudah kehabisan kekuatan sejati. Terjadi ledakan dari dalam sekte boneka Yin. Muncul Xiao Diao dan Xiao Yan yang mengajak Lindong untuk segera pergi, belum sempat mereka pergi, seseorang bernama Cao Zhen muncul di hadapan Lindong. Orang ini telah berlatih tertutup selama 1 tahun. Ia tak menyangka ada orang tak dikenal mengacau di sekte boneka Yin.
Kini ia berada di ranah manifestasi setengah langkah. Teng Lei dan Huagu menghampiri Cao Zhen dan memberitahukan siapakah pemuda di depan ini sebenarnya. Selain itu Huagu Jua menceritakan bahwa bocah ini telah membunuh anaknya, juga telah melukai dirinya. Huagu berharap Cao Zhen membalaskan dendamnya pada Lindong. Tak seperti yang ia harapkan, ia malah dibunuh oleh Cao Zhen dengan cara menyerap semua kekuatannya. Cao Zhen dikenal dengan sebutan si pembantai, alasannya ialah karena dulu ia pernah membantai sekte Guiyan sendirian. Bukannya takut, Lindong malah ingin mencoba seberapa kuat Cao Zhen ini sembari, ia berkata. Demikian sembari membayangkan Lin Langtian. Meski tubuhnya besar, Cao Zhen cukup cepat. Lindong pun mencoba beberapa jurus untuk menyerang Cao Zhen, namun serangannya tidak berguna. Lalu ia menggunakan transformasi kera iblis. Dengan ini ia mampu membuat Cao Zhen mundur ke belakang dengan pukulannya. Meski dengan kekuatan ini Lindong mampu mengimbangi Cao Zhen, tapi kesenjangan ranah mereka sangatlah besar. Takutnya Lindong tidak bisa bertahan lama. Setelah menahan serangan kuat Lindong, tiba-tiba Cao Zhen menghilang dan berada di atas Lindong. Ia mencengkeram kepala Lindong dan membantingnya ke permukaan tanah. Melihat itu ayah Mu Qianqian berniat pergi karena ia mengira pemenangnya sudah jelas. Mu Qianqian meminta ayahnya untuk membantu Lindong, ia beralasan mungkin saja Lindong berguna untuk Sekte Iblis Agung. Belum sempat menjawab, tiba-tiba muncul cahaya biru yang melonjak ke udara. Rupanya itu adalah kekuatan Lindong yang menggunakan api spiritual, tentu hal ini tak disangka oleh Cao Zhen. Kemudian Lindong terbang lebih tinggi, ia bermaksud menggunakan teknik kurungan jari surgawi. Kekuatan yang luar biasa menyebar di seluruh kota akibat serangan dari Lindong. Tak disangka Cao Zhen dikalahkan oleh Lindong. Karena telah selesai, Lindong ingin segera pergi, sebelum itu ia menghampiri Teng Lei. Ia membawa Teng Lei bersamanya. Meski Cao Zhen belum mati, ia sudah tak mampu untuk bertarung, jadi ia tak bisa menyelamatkan Teng Lei dari tangan Lindong. Singkat cerita kini Lindong beristirahat sejenak, Teng Lei meminta Lindong untuk melepaskannya. Tentu saja Lindong tidak akan melepaskannya, meski Teng Lei berjanji bahwa Sekte Boneka Yin tidak akan mencari masalah lagi dengan Lindong. Ia ingin mencari informasi tentang Sekte Boneka Yin, ia mengancam Teng Lei jika tak mau menurut ia akan menggunakan teknik spiritual yang mampu memeriksa ingatan seseorang. Jika itu dilakukan targetnya akan kehilangan akal sehat. Ia pun menceritakan bahwa ayahnya pernah mendapatkan sesuatu yang sangat misterius dari prasasti kuno Dahuang. Benda itu sekarang berada di kota Boneka Yin. Teng Lei juga menceritakan bahwa 10 hari lagi ayahnya akan menggabungkan kekuatan semua anggota kuat Sekte Boneka Yin untuk membuka segel benda itu. Xiao Diao berkata jika Sekte Boneka Yin berhasil membukanya maka akan menjadi gawat. Di Sekte Boneka Yin ada 3 orang ranah manifestasi, salah satunya adalah ayah Teng Lei. Tak cukup di sini Lindong juga meminta seni bela diri yang Teng Lei dapatkan dari prasasti kuno. Berpindah di tempat Sekte Boneka Yin, Cao Zhen menceritakan kejadian yang ia alami sehingga membuat Teng Lei dibawa oleh Lindong. Meski begitu Teng Sa sebagai ayah Teng Lei meminta tetua di sampingnya untuk tidak menyebarkan berita ini, ditambah mereka belum mengetahui alasan Lindong membawa Teng Lei. Apalagi hari untuk membuka segel harta karun sudah dekat. Tidak boleh ada kesalahan dalam hal ini, kemudian ia memerintahkan semua orang untuk waspada. Berpindah di tempat Sekte Iblis Agung, seseorang melaporkan tentang situasi Sekte Boneka Yin yang tidak ada pergerakan. Menurut Mu Qianqian hal ini begitu aneh, ia berpendapat kemungkinan ada sesuatu yang lebih penting daripada Teng Lei di Sekte Boneka Yin. Maka dari itu Sekte Boneka Yin tidak ada pergerakan ketika Teng Lei dibawa oleh Lindong. Mendengar pendapat anaknya, sang ayah segera memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan semua orang di ranah penciptaan Qi ke atas lalu pergi ke kota Boneka Yin. Kini Lindong telah berhasil mempelajari seni bela diri yang ia dapatkan dari Teng Lei. Mereka sekarang hampir sampai di kota Boneka Yin. Lindong mendarat tak jauh dari kota Boneka Yin, namun tak disangka penjagaannya begitu ketat. Lantas ia berbalik dan bertanya pada Teng Lei cara lain. Memasuki kota, jalan ini cukup berbahaya, aura jahat di sini cukup pekat. Xiao Diao berpikir mungkin saja Teng Lei memanfaatkan aura jahat ini untuk membuat Lindong mati di sini. Sayangnya aura jahat di sini bukanlah masalah bagi Xiao Diao,
ia melapisi suatu kekuatan di tubuh Lindong dan bergegas pergi. Sekte Boneka Yin kini sudah siap untuk membuka segel harta kuno, mereka akan melakukan yang terbaik untuk membukanya. Terlihat Lindong sudah sampai tempat ini, ia terkejut melihat 3 orang ranah manifestasi. Xiao Diao meminta Lindong untuk bersabar lebih dulu, karena kalau mereka turun sekaragen sama saja seperti bunuh diri. Setelah simbol kuno dipersembahkan baru mereka mencari kesempatan untuk turun tangan. Sekte Boneka Yin memilih hari ini karena mereka tahu akan ada gerhana matahari. Mereka ingin memanfaatkan gerhana matahari untuk menarik energi yin dingin jahat di bumi agar bisa membuka segel simbol leluhur. Mereka melakukan ini dengan cara membentuk formasi iblis mistik 9 yin. Ledakan kekuatan formasi ini cukup dahsyat. Lin Qingzu dari kejauhan samar-samar merasakan fluktuasi kekuatan sejati yang sangat aneh. Mungkinkah ini berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh Sekte Boneka Yin saat ini? Tetua Mai di sampingnya menawarkan diri untuk memeriksanya, namun Lin Qingzu tidak memerlukan hal itu karena fluktuasi tersebut menghilang dalam sekejap. Selain itu mereka ada urusan yang lebih penting. Ketika Lin Qingzu berbalik ia melihat gunung api surgawi, lantas ia memastikannya kepada Tetua Mai. Tetua Mai membenarkan hal itu. Ia juga menambahkan waktu itu Lin Qingzu memperoleh hati nirvana di makam kuno api surgawi dan sangat dihargai oleh ketua istana. Lin Qingzu pun tiba-tiba mengingat kejadian waktu itu bersama Lindong. Sayang lamunannya dihentikan akibat Tetua Mai yang memanggilnya. Ia kali ini mendapatkan tugas dari gurunya, maka dari itu ia tak bisa berlama-lama di sini, apalagi mampir bernostalgia di gunung api surgawi. Maka dari itu ia memutuskan untuk segera pergi, balik lagi di tempat Sekte Boneka Yin. Mereka begitu senang setelah melihat segel harta berhasil dibuka, sayangnya mereka senang terlalu cepat. Tak disangka muncul refleksi tubuh Patua Hei Tong dari simbol leluhur tersebut. Teng Sa langsung memerintahkan semua murid untuk menghancurkan sisa bayangan dari Patua Hei Tong ini, usaha mereka nampak sia-sia, seluruh kekuatan mereka dihisap oleh kekuatan simbol. Orang yang kekuatannya lemah bahkan langsung berubah menjadi ketiadaan. Menurut penjelasan Xiao Diao ini adalah kekuatan kematian, kekuatan yang mengendalikan hidup dan mati. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh Lindong saat ini, beberapa saat kemudian Sekte Iblis Agung telah sampai di tempat ini, melihat situasinya Lindong merasa akan menjadi semakin sulit untuk merebut simbol leluhur. Datang juga Wuzong, kini 3 sekte terbesar di prefektur Dahuang berada di sini. Sepertinya pertarungan kali ini tidak dapat dihindari, Mulai meminta anaknya untuk fokus merebut harta karun. Mulai dan Wu Zong bekerja sama untuk mengalahkan Teng Sa. Meski Teng Sa sendirian nampak pertarungan mereka masih imbang. Kedua tetua Sekte Boneka Yin mengeluarkan boneka simbol tingkat tinggi. Dua tetua dari Sekte Iblis Agung menghadapi boneka ini, Lindong hanya melihat mereka bertarung. Ia menunggu kesempatan yang pas untuk merebut simbol leluhur. Wu Zong dan Mulai menggabungkan kekuatan mereka, namun hal ini belum mampu mengalahkan Teng Sa. Hal ini membuat Mulai seakan tak percaya. Hal ini di luar dugaan mereka, meski begitu Teng Sa juga tidak bisa membuka segel harta. Kesepakatan terjadi, 3 sekte mengumpulkan orang hebat mereka untuk membuka segel harta. Jika berhasil terbuka, Teng Sa bersedia membagi harta karunnya bersama mereka. Ada, total 9 orang ranah manifestasi dari gabungan 3 sekte. Mereka semua mengarahkan kekuatan mereka ke arah simbol, terjadilah ledakan yang kuat. Membuat orang mundur selangkah akibat ledakan kekuatan tersebut. Namun sayang meski begitu segel belum terbuka, hal ini membuat Teng Sa berteriak marah seakan tak percaya gabungan kekuatan ini tak bisa membukanya. Melihat ada kesempatan Lindong segera turun, dengan secepat kilat ia berada di depan simbol. Teng Sa hanya tertawa, ia yakin Lindong yang hanya ranah penciptaan Qi akan berubah menjadi abu. Tak seperti yang diduga, dengan adanya simbol di dahi Lindong, ia berhasil membuka segel tersebut. Lalu ia mengambilnya dan segera pergi melarikan diri. Teng Sa dengan ekspresi kusam segera memerintahkan semua untuk menghentikan Lindong. Ketika Cao Zhen hendak menyerang Lindong ia malah dipukul hingga terjatuh oleh Lindong yang dibantu oleh Xiao Diao. Kedua tetua di samping Teng Sa tak percaya bocah ini mampu mengalahkan Cao Zhen hanya dengan satu serangan. Namun rasa penasaran ini segera berhenti begitu ketua sekte Teng Sa memerintahkan mereka untuk segera mengejar Lindong, diikuti oleh semua murid sekte Boneka Yin.
Teng Sa berbicara dengan Wu Zong dan Mulei dengan suara yang serius, ini adalah urusan sekte boneka Yin dengan Lindong. Siapapun yang ikut campur, itu berarti bermusuhan dengan sekte boneka Yin. Kemudian ia pergi menyusul kedua tetua yang telah lebih dulu mengejar Lindong. Dengan kekuatan Mulei saat ini, ia tak bisa mengalahkan Teng Sa yang telah mencapai ranah manifestasi tahap akhir, maka dari itu mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berharap Lindong bisa kabur dengan lancar. Melihat banyak orang keluar dari sekte boneka Yin, Xiao Yan segera membawa Teng Lei pergi mengikuti orang-orang itu. Karena Xiao Yan tahu tuannya ada dalam pengejaran. Lindong telah mencapai batas kecepatannya, maka dari itu Xiao Diao membantunya dan terbang lebih cepat. Melihat kecepatan Lindong, kedua tetua terkejut, mereka segera mengeluarkan boneka simbol untuk menghentikan Lindong. Boneka itu sangat cepat, Lindong juga mengeluarkan bonekanya untuk menghentikan boneka simbol kedua tetua. Namun boneka Lindong mundur beberapa meter ke belakang akibat menahan pukulan dari kedua boneka simbol dua tetua. Karena sudah seperti ini, Lindong akan bertarung secara langsung. Dengan transformasi kera iblis Lindong mampu menghadapi boneka simbol tingkat tinggi. Hal ini membuat kedua tetua turun secara langsung untuk segera mengakhiri pertarungan. Dengan ditambahkannya mereka berdua, membuat Lindong kewalahan dan terjatuh akibat serangan mereka. Tak lama kemudian semua murid sekte boneka Yin telah menyusul dan mengepung Lindong. Kedua tetua meminta Lindong menyerahkan simbol leluhur, dengan begitu mereka akan membunuh Lindong dengan cepat. Menurut Xiao Diao, jika mereka bekerja sama kemungkinan masih bisa untuk melarikan diri. Tapi sayang sekian detik kemudian Teng Sa juga telah menyusul mereka. Hal ini memang merepotkan. Melihat Lindong yang mampu membuka segel harta, Teng Sa menyimpulkan bahwa sepertinya Lindong telah memasuki reruntuhan sekte kuno dan mendapatkan cara untuk membuka harta dari tempat tersebut. Dengan kekuatan Teng Sa, meski Xiao Diao bekerja sama dengan Lindong, peluang mereka tidak lebih dari 30%. Ketika Teng Sa memerintahkan semua murid untuk membunuh Lindong, Xiao Yan datang tepat waktu membawa Teng Lei. Lindong memanfaatkan Teng Lei agar bisa melarikan diri. Teng Sa sebagai ketua sekte berjanji pada Lindong, jika mau melepaskan Teng Lei dan menyerahkan harta karunnya akan membiarkan Lindong pergi dengan selamat. Tapi Lindong tak percaya omong kosong dari Teng Sa, ia kembali menggunakan Teng Lei untuk mengancam Teng Sa. Tentu, Teng Sa hanya bisa menuruti apa yang dikatakan oleh Lindong, ia memerintah semua murid untuk mundur. Lindong tidak langsung melepaskan Teng Lei, ia harus pergi dengan selamat lebih dulu baru akan melepaskan Teng Lei. Sayangnya Teng Sa tak membiarkan hal itu, ia menyerang diam-diam, bahkan serangan itu juga mengenai anaknya. Lindong tak menyangka Teng Sa begitu kejam. Melihat Teng Sa terbang menghampiri, Lindong segera melemparkan Teng Lei dan bergegas untuk melarikan diri. Teng Sa memerintahkan kedua tetua untuk menyuruh orang merawat Teng Lei sedangkan ia akan mengejar Lindong. Ia juga meminta kedua tetua untuk segera mengikutinya. Untungnya serangan Teng Sa tidak mengenai bagian vital, Lindong merasa kali ini dirinya benar-benar ceroboh, ia tak menyangka Teng Sa melakukan hal itu. Melihat Teng Sa telah menyusul Lindong meminta Xiao Yan untuk mempercepat terbangnya, Teng Sa dengan kekuatannya tentu mampu mengimbangi kecepatan dari Xiao Yan. Ia juga menyerang secara acak ke arah Lindong. Untungnya serangan tersebut tidak ada satupun yang tepat sasaran, di tempat Lindong terbang ada banyak energi dingin jahat yang sedikit menghambat kecepatannya. Hal itu menyebabkan Teng Sa mampu menyusul, kini Teng Sa berada di samping Lindong dan mengarahkan telapak tangan ungu yang membuat Lindong terjatuh. Karena sudah tidak bisa kabur, Lindong tak ada pilihan lain selain bertarung dengan Teng Sa, ia melompat ke udara lalu mengeluarkan jurus kurungan jari surgawi. Teng Sa menahannya, tak lama kemudian kedua kekuatan yang bertabrakan mengakibatkan ledakan yang luar biasa. Lindong bahkan terlempar oleh kekuatan itu. Ledakan tersebut menyebar hingga tempat kedua tetua sekte boneka Yin berada. Kedua tetua penasaran dengan apa yang terjadi, mereka pun bergegas menuju ke arah ledakan. Terlihat di sudut mulut Teng Sa ada darah, ia tak menyangka Lindong masih hidup. Beberapa saat kemudian kedua tetua dan murid sekte boneka telah sampai. Teng Sa meminta Lindong untuk menyerahkan harta karun yang telah ia curi. Melihat situasinya seperti ini, Lindong melarikan diri menuju jurang di kedalaman sungai Xuan Yin. Orang-orang sekte boneka Yin tak berani mengejar Lindong karena energi dingin jahat yang terlalu pekat. Lantas Teng Sa memberikan perintah, mulai hari ini, semua murid sekte boneka Yin akan menjaga sekeliling sungai Xuan Yin.
Lindong harus dibawa di hadapannya, entah dalam kondisi hidup ataupun mati. Saat ini Lindong dan Xiao Yan terpisah, hal ini membuat Lindong panik. Ia tak sadar ada batu besar mengarah ke arahnya. Meski telah diingatkan Xiao Diao, Lindong tak sempat menghindar dan akhirnya tertabrak oleh batu tersebut. Ia pun terjatuh di dalam sungai Suan Yin, tepatnya di daerah angin mati. Ia pun sadar dari pingsannya, Xiao Diao meminta Lindong untuk tidak banyak bergerak karena lukanya cukup parah. Ia juga menjelaskan bahwa energi dingin jahat tidak bisa masuk ke tempat ini, yang membawa Lindong hingga tempat ini adalah simbol batu yang ada di tangannya. Jika bukan karena perlindungan simbol batu Lindong sudah dihancurkan oleh energi dingin jahat. Tiba-tiba Lindong mengingat Xiao Yan, ia ingin mencari Xiao Yan namun dilarang oleh Xiao Diao. Ia meyakinkan Lindong bahwa Xiao Yan adalah monster iblis, apalagi dia sudah menelan garis darah dari naga kelelawar darah dan membentuk jiwa monster. Di sungai Suan Yin ini harapan hidupnya lebih besar darimu. Lindong mengangguk dan mencoba untuk memulihkan diri. Tapi energi langit dan bumi di tempat ini terlalu dingin, tidak bisa dileburkan dan diserap. Xiao Diao berpikir sejenak, lalu ia meminta Lindong untuk memberikan kantong semesta. Xiao Diao mengeluarkan 200.000 pil esensi lalu menggunakannya untuk membentuk formasi. Formasi ini bisa memurnikan energi jahat pada kekuatan esensi langit dan bumi. Dengan 200.000 pil esensi hanya mampu mempertahankan formasi selama 10 jam. Mendengarnya Lindong bergegas menyerap energi di sekitar agar tidak menyia-nyiakan pil esensi yang ia miliki. Xiao Diao juga menyalurkan kekuatannya untuk membantu. Baru 4 jam, tubuh Lindong sudah hampir pulih sepenuhnya, begitu pulih Lindong membuka mata dan memuji kehebatan formasi yang dibuat oleh Xiao Diao. Lindong merasa aneh karena tidak merasakan kekuatan esensi Xiao Yan. Hal ini karena energi dingin jahat bisa menghalangi kepekaan terhadap kekuatan esensi. Xiao Diao mempunyai ide untuk memurnikan simbol leluhur di tempat ini. Energi dingin jahat di tempat ini merupakan penghalang esensi alami. Tempat ini sangat cocok untuk memurnikan simbol leluhur. Lindong setuju, ia mengeluarkan simbol leluhur dan muncul refleksi dari patua Heitong. Dengan adanya simbol di dahi Lindong, simbol leluhur dapat mengenali pewarisnya. Namun mampu tidaknya Lindong mendapatkan kekuatan dari benda tergantung diri Lindong sendiri. Xiao Diao memanggil nama Lindong, Lindong menoleh ke arah Xiao Diao. Xiao Diao menceritakan dahulu dirinya pernah melihat seseorang yang sangat hebat, yang ingin memurnikan simbol leluhur api, namun pada akhirnya dia terbakar habis oleh api langit. Di antara simbol leluhur, menurut Xiao Diao simbol leluhur pelahap ini yang paling misterius. Ia pun baru pertama kali melihatnya. Lindong mengerti, ia pun akan berhati-hati. Setelah simbol leluhur diaktifkan, kekuatan spiritual Lindong memasuki simbol leluhur. Di dalamnya, Lindong bingung bagaimana cara dirinya dapat pengakuan dari simbol leluhur. Ia hanya melihat tempat ini kosong seperti tempat tak berujung. Ia pun berjalan dan melihat seseorang. Rupanya itu adalah simbol leluhur pelahap. Kekuatan hitam menyelimuti tubuh Lindong, semua panca indera akan dihilangkan. Segala hal milik Lindong dilahap olehnya. Lindong akan selamanya terjebak dalam penjara kegelapan. 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata, namun Lindong belum memperlihatkan pergerakan sama sekali. Banyak monster iblis yang mengincar tubuh Lindong, untungnya ada Xiao Diao yang melindunginya. Lindong tak mengingat siapa dirinya, ia melihat cahaya dan menuju ke cahaya tersebut. Ia membuka mata dan melihat Lin Qingtian juga ayah dan kakeknya, ia juga melihat Lin Qingsu, Lin Langtian yang selalu ingin ia kalahkan. Namun ia sadar ini tidaklah nyata, ia pun berbalik dan meninggalkan semua itu. Dengan ini ia lolos dalam ujian dan diakui oleh simbol leluhur pelahap. Sekali lagi 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata, Lindong masih belum ada pergerakan. Xiao Diao sudah mulai bosan, ia melihat ada laba-laba berada di atas Lindong yang berniat menyerang. Itu adalah laba-laba mata 8, Xiao Diao mencoba memancing laba-laba ini menjauh dari Lindong. Namun laba-laba ini cukup pintar dan berbalik mengabaikan Xiao Diao. Melihatnya Xiao Diao kembali memancing laba-laba tersebut menangkap Xiao Diao. Di saat ingin menyerang Xiao Diao. Laba-laba tersebut dilahap oleh kekuatan pelahap. Keluarlah Lindong dari dalam ruangan simbol leluhur. Ketika Lindong tahu baru berjalan setengah tahun ia terkejut karena ia merasa sudah berlalu ratusan tahun. Tubuh spiritual Lindong menjadi semakin kuat, setidaknya sekarang ia telah menjadi master simbol roh tingkat tinggi. Kekuatan spiritual Lindong dengan segera memasuki tubuhnya, selanjutnya ia akan pergi dari tempat ini untuk mencari Xiao Yan.
Cao Zhen melaporkan kesiapannya untuk menangkap monster iblis milik Lindong. Ia yakin hari ini pasti bisa menangkapnya. 6 bulan telah berlalu, monster iblis Lindong telah membunuh banyak anggota sekte boneka Yin. Tak berapa lama Xiao Yan muncul sambil menggigit seorang murid sekte boneka Yin. Teng Sa memberi perintah untuk segera menangkap binatang ini.